semuanya. Terima kasih sudah bergabung pada acara ini. Ya, acara kita siang ini berjudul Trip Pasien Lupus di Tengah Pandemi. Jadi topik ini sangat cocok ya dengan kondisi saat ini ya Dokter Arif ya. Iya dok. Kita itu sering dapat pertanyaan ya kalau di klinik itu tentang pasien-pasien kita apakah dalam kondisi begini kita harus kontrol, apakah harus minum obat terus dan seterusnya. Nah, pada Dan siang hari banyak yang ketakutan juga dok. betul, Banyak. betul. Iya. Iya, iya. Nah, siang hari ini nanti mungkin pertanyaan-pertanyaan itu akan terjawab dengan tuntas sehingga nanti tidak timbul pertanyaan atau malah dengan asumsi sendiri akhirnya tersesat begitu ya Dokter Arif ya. Iya dok. Baik para peserta semuanya, karena waktu sudah bergeser ke jam 12.35, kita akan segera mulai. Sebelumnya saya akan bacakan CV dari pembicara kita siang hari ini yang sudah hadir ya. Yaitu beliau adalah Dr. Arif Nuruddin, spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi Vinasin. Beliau lahir di Purworejo 21 Juni, kemudian menempuh pendidikan S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, kemudian spesialis di Universitas 11 Maret, kemudian konsultan di Universitas Gadjah Mada dan S3 di UNS. Ini pendidikannya Joglo Semar ya dok? Iya dok, betul dok. Joglo Semar. Komplit dok pokoknya dok. Komplit ya, semuanya pernah dilalui ya, lengkap sekali. Kemudian pekerjaan untuk saat ini beliau tercatat sebagai staf medis di Divisi Reumatologi Bagian Ilmu Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Daerah Muardi Surakarta dan sebagai pengajar atau dosen di Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Selain berkantor di tempat yang saya sebutkan tadi, beliau juga aktif di berbagai organisasi, yaitu di organisasi IRA atau Ikatan Reumatologi, ahli-ahli reumatologi di Indonesia, kemudian Perosi, kemudian ahli-ahli stem cell di Indonesia, dan juga akupuntur. Betul ya dok ya? Iya dok. Beliau ini sangat berkonsentrasi dengan penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang penyakit rematik autoimun, diantaranya SLE, Sjögren, kemudian RA, dan sebagainya. Selain itu beliau juga banyak melakukan penelitian di bidang stem cell, sekretum, dan juga herbal. Mungkin demikian sedikit perkenalan dari saya. Selanjutnya mungkin saya akan menyampaikan aturan untuk webinar siang hari ini ya. Jadi untuk webinarnya nanti dibagi menjadi 3 sesi. Sesi yang pertama adalah sesi pemaparan materi dari beliau Dr. Arif selama 30 menit. Kemudian yang kedua kita akan membuka sesi pertanyaan secara tertulis. Jadi nanti para peserta bisa menyampaikan pertanyaan secara tertulis pada kolom yang di sebelah kanan yang berisi tentang percakapan. Nanti saya akan membacakan dari tulisan para peserta semuanya. Kemudian yang ketiga atau sesi yang terakhir nanti kita akan membuka sesi tanya jawab secara langsung. Dipersilakan kepada para peserta untuk memencet tombol raise hand ya. Jadi mengangkat tangan di situ. Nanti kita akan mengurutkan siapa saja yang akan menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada pembicara. Saya kira cukup jelas ya yang sudah. Kalau suaranya nggak dengar ya.
Dr. Yuliani, mohon maaf, termute sepertinya mikrofonnya. Ya, baik Mbak. Baik, maaf tadi terunmute ya. Ini langsung saja ya, Dr. Arief akan mempresentasikan pemaparannya. Ya, untuk aturan penyampaian pertanyaan tadi sudah ya? Sudah Jelas sudah ya? sampaikan tadi. Ya. Ya. Sudah sampaikan. Nah, sekarang kita akan memasuki sesi yang pertama, yaitu pemaparan materi oleh Dr. Arief. Monggo silakan, Dokter. Baik, Bapak Ibu sekalian, dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Yuliani sebagai moderator. Dan hari ini kita akan mendiskusikan bersama tentang bagaimana tips dan trik sebagai seorang penyintas autoimun, ya, atau entah itu lupus, entah itu RA, entah itu Sjogren, dalam menghadapi wabah pandemi COVID-19 ini. Slide. Karena memang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika kita praktek ya di rumah sakit ataupun di klinik. Gimana dok, saya takut nih mau ke rumah sakit, sehingga beberapa tidak minum obat secara rutin, akhirnya mereka datang dalam kondisi yang flare. Dan ini sangat tidak diharapkan sekali gitu. Artinya rasa ketakutan terhadap COVID-19 tapi malah menyebabkan flare-nya penyakit autoimunnya. Jadi kita menghindari keluar dari mulut buaya masuk ke dalam mulut singa kan, jadi artinya ini menjadi tidak baik dua-duanya. Maka saya akan mencoba menyampaikan tips-tips bagaimana seseorang penyintas autoimun dalam menghadapi wabah pandemi ini supaya dia terhindar dari COVID-19 tapi juga dia tetap survive dari penyakit autoimunnya. Slide. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa COVID-19 ini merupakan sebuah penyakit yang disebabkan karena virus SARS-CoV-2 ya, yang merupakan bagian dari virus corona. Jadi virus corona itu merupakan virus yang secara molekuler akan tampak seperti sebuah lingkaran yang ada seperti mahkotanya corona, sehingga disebut dengan corona. Dan sesungguhnya virus corona ini sudah muncul dari zaman lama ya, sejak dulu itu sudah ada virus corona ini. Dan dengan strain yang bermacam-macam, ada MERS, ada SARS, dan sekarang muncul sebagai virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan terjadinya penyakit COVID-19. Jadi sesungguhnya ini virus yang sudah lama ada tetapi kemudian mengalami mutasi, perubahan bentuk sehingga menyebabkan terjadinya munculnya virus yang sekarang SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit COVID-19. Dan virus ini menyerang semua golongan umur, semua ras, semua jenis orang, tidak memandang suku, tidak memandang agama, tidak memandang umur, semuanya diserang. Ya, dari mulai anak kecil sampai dengan orang tua pun semuanya terserang penyakit COVID-19 ini. Dan kita lihat dari data di banyak sekali negara ataupun di Indonesia bahwa sebagian besar itu sembuh spontan. Artinya hanya angka kematiannya itu hanya berkisar antara 5-7%. Artinya yang 95% itu sembuh baik gitu. Nah, ini cukup menggembirakan kita ya, walaupun tetap tidak boleh terus kemudian mengabaikan, tetapi paling tidak ini menjadi sebuah harapan buat kita bahwa hanya sekitar 5-7% angka kematiannya. Dan angka kematian ini terjadi karena memang yang diserang itu orang-orang yang memang memiliki komorbid ataupun penyakit-penyakit penyerta. Entah itu dia yang memiliki gangguan sistem imunnya turun ya, pada orang-orang dengan penyakit komorbid seperti misalnya penyakit diabetes ya, kemudian penyakit diabetes pun penyakit diabetes yang tidak terkontrol. Kalau dia terkontrol baik pun maka kemungkinan besar dia juga akan baik ya. Penyakit hipertensi yang tidak terkontrol, kemudian penyakit infeksi saluran pernapasan atas ya, ataupun ada riwayat gangguan pernapasan, atau orang-orang yang tua. Orang tua ini kan cenderung memiliki daya tahan tubuh yang tidak sama dengan yang dewasa ya, karena beberapa jaringannya sudah tidak berfungsi baik ya. Sehingga orang-orang yang memiliki komorbid atau orang tua ini memang cenderung akan mengalami perburukan ketika dia terserang COVID, sehingga harus lebih intens lagi dalam mencegahnya. Kemudian virus SARS-CoV-2 ini ternyata dia sangat tidak stabil sekali, dia mudah sekali bermutasi, sehingga seperti yang kita dengar sekarang ini
bahwa ternyata virus yang ada di Surabaya sekarang yang cukup menghebohkan ya, karena Jawa Timur termasuk yang zona merah yang menyusul Jakarta, ternyata dia strainnya itu sudah berbeda dengan strain yang ada di Wuhan, Cina, dengan yang di Jakarta, dengan yang di Amerika itu berbeda. Ternyata dia strainnya sendiri. Ini yang kemarin disampaikan oleh Prof. Delvac dari dari Inggris, yang dia mengatakan dia sudah mencoba meneliti strain dari Surabaya ini, ternyata dia berbeda dengan strain yang ada di Wuhan. Artinya dia sangat mudah sekali bermutasi, sehingga memang sangat sulit untuk dibikin vaksin karena sangat mudah bermutasi tersebut. Kemudian sesungguhnya SARS-CoV-2 ini sangat lemah di udara terbuka, artinya dia tidak sekuat virus-virus yang lain, tetapi dia memiliki keistimewaan bahwa dia sangat cepat sekali menular. Dan ketika masuk ke dalam tubuh seseorang dengan komorbid, maka dia akan menimbulkan yang disebut dengan badai sitokin, yang dia akan menyebabkan kerusakan pada seluruh organ sehingga terjadi kematian. Jadi ini beberapa hal tentang virus SARS-CoV-2. Slide. Bapak Ibu sekalian, dan penyebaran COVID-19 ini kita tahu pertama kali ada di Wuhan, Cina ya, sekitar 31 Desember 2019, sehingga disebut dengan COVID-19 sesuai dengan tahunnya. Dan dia sangat cepat sekali menyebar ke seluruh dunia, dan hampir semua negara ini terserang COVID-19, kecuali ada beberapa negara yang tidak terlaporkan ada COVID-19 di sana ya. Entah itu karena memang tidak ada atau karena memang pelaporannya yang memang belum dilaporkan. Tetapi intinya bahwa sebagian besar negara terserang COVID-19, dan di Indonesia memang dimulai pertama kali sekitar 2 Maret 2020 dari klaster yang di Depok ya. Dan di Solo sendiri dulu awal-awal saya juga termasuk orang pertama yang diisolasi di Surakarta karena memeriksa merawat pasien COVID yang klaster dari Bogor kalau saya tidak salah ya. Jadi memang awal-awal itu orang belum terlalu intens untuk memperhatikan tentang COVID-19 ini. Slide. Bapak Ibu sekalian, dan ini kayaknya slide-nya slide yang lama. Sudah apa-apa, pakai slide yang lama saja. Baik, sebentar dok. Sebentar, saya coba. Ya, coba slide-nya kayaknya slide yang terakhir saya kirim, Mbak. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena tingkat penyebaran dari COVID-19 ini begitu pesatnya ya, sehingga kita sebagai orang-orang baik itu yang punya komorbid ataupun yang tidak punya COVID harus sangat perhatian terhadap gejala-gejala yang timbul dari virus SARS-CoV-2 ini. Saya mohon maaf sebentar, mungkin ganti slide sebentar ya karena ada kesalahan sedikit. Oke, ya. Sudah betul dok? Iya betul. Baik, mohon maaf. Terima kasih dok. Ya baik, Bapak Ibu sekalian, dan kita tahu per update 25 Juni, artinya per hari kemarin atau hari ini ya, hari kemarin itu dilaporkan bahwa di Indonesia itu sekarang sudah ada 50.187 yang positif COVID-19, dan 20.000 diantaranya sembuh, serta 2.000 sekian yang meninggal dunia. Artinya memang tidak terlalu besar persentase yang meninggal, tetapi artinya bahwa ini saya sampaikan bahwa di Indonesia sudah sangat besar sekali penyebaran COVID-19 ini. Slide. Sehingga kita mesti harus aware dan hati-hati sekali terhadap COVID-19 ini. Slide. Slide. Baik, sekalian, gejala-gejala COVID-19 ini memang dari waktu ke waktu selalu terupdate karena para ahli, para dokter terus memberikan update bagaimana sih gejala-gejala yang timbul. Dan dari yang pertama sampai dengan yang sekarang ini cukup banyak perbedaan-perbedaan. Dan ini saya mengupdate kriteria dari WHO yang terbaru bahwa gejala-gejala penyakit COVID-19 ini, gejala yang paling umum adalah demam. Demam itu hampir mencapai sekitar 70-90% mengalami demam ya. Demamnya demam tinggi, khas untuk demamnya virus, yaitu dia demamnya tinggi mendadak ya, disertai dengan keluhan-keluhan seperti flu-like symptom, jadi nyeri pada otot, persendian dan lain sebagainya. Kemudian ada batuk kering, kemudian ada kelelahan atau fatigue ya, jadi dia terasa lelah ya. Kemudian gejala-gejala yang kurang umum ini yang umum yang paling sering didapatkan, sedangkan gejala yang kurang umum meliputi sakit dan nyeri pada persendian dan otot,
kemudian ada nyeri pada tenggorokannya, buat menelan juga sakit, terutama pada hari-hari sekitar hari ketiga dari kontak ya. Kemudian kadang ada diare, ada konjungtivitis, ada mata merah, ada sakit kepala, ada kehilangan rasa. Jadi ketika dia makan pun tidak ada rasanya. Ini yang cukup banyak juga ditemukan di Indonesia ya. Kemudian ada muncul ruam-ruam pada kulit atau perubahan warna jari, tangan atau kaki. Dan apabila mengalami gejala yang serius seperti kesulitan bernafas, jadi ketika ambil nafas itu terasa berat ya, kemudian nyeri tekan pada dada itu jadi berat. Jadi itu juga yang dulu pernah saya rasakan. Jadi ambil nafas itu agak sulit ambil nafas ya. Kemudian bahkan terjadi serak suaranya sampai lama-lama tidak keluar suara sama sekali. Ini gejala-gejala yang mungkin kita perlu waspadai bahwa ini jangan-jangan ada COVID-19. Slide. Bapak Ibu sekalian, slide. Ya. Kapan kita curi slide sebelumnya? Oke. Jadi gejala yang tersering slide. Gejala yang tersering itu memang yang tadi saya sampaikan bahwa slide. Gejala yang paling utama adalah demam ya. Demamnya ini memang biasanya pada awal-awal kontak dengan penderita terjadi demam, kemudian batuk. Kenapa batuk? Karena virusnya itu kan kemudian akan masuk di tenggorokan dan nanti sekitar hari kelima dia akan masuk ke dalam saluran nafas ya, sehingga timbul sesak nafas dan kemudian mengalami perburukan-perburukan yang lain. Slide. Bapak Ibu sekalian, kapan kita curiga bahwa itu adalah COVID-19? Jadi ada dua kriteria dari CDC dan dari WHO yang mengatakan kapan kita mesti curiga COVID-19. Yang pertama adalah dari CDC mengatakan jika dia ada fever, jika dia ada panas, ada demam ya, kemudian ada gangguan pada pada saluran pernafasan ya, akut ya. Kemudian ada riwayat bepergian ke kota-kota ataupun dia bekerja ataupun dia bermukim di tempat yang zona merah kalau sekarang ya. Kalau dulu sih harus ada bepergian ke luar negeri, kalau sekarang tidak ada. Jadi semua sudah dianggap sebagai zona merah sehingga kita mesti hati-hati. Kemudian dari WHO mengatakan kalau ada infeksi pada saluran pernafasan, kemudian ada panas, ada batuk ya, kemudian ada histori riwayat bepergian ke zona-zona merah ya, kemudian riwayat kontak dengan orang lain yang kemudian berjaraknya kurang dari 2 meter, lebih dari 15 menit, bahkan tanpa masker, maka kita mesti curiga jangan-jangan kita terkena COVID-19. Slide. Bapak Ibu sekalian, slide. Ya. Dan ini adalah golongan penderita ataupun orang-orang yang berisiko tinggi mengalami perburukan ketika dia terserang COVID-19. Jadi kalau orang itu kemasukan virus SARS-CoV-2 ataupun menderita COVID-19, maka akan ada orang yang tanpa gejala sama sekali, ada orang yang dengan gejala tetapi ringan, ada orang yang dengan gejala buruk dan akan mengalami perburukan. Siapa mereka yang akan mengalami perburukan ketika terserang adalah yang pertama usia lanjut ya, maka orang-orang tua harus sangat hati-hati sekali. Kemudian yang memiliki penyakit kronis, entah itu penyakit jantung, diabetes ya, hipertensi, penyakit ginjal, penyakit paru ya. Kemudian orang-orang hamil ini juga termasuk orang sistem imunnya turun ya, penyakit HIV dan yang lain sebagainya. Dan orang-orang yang memiliki daya tahan tubuh yang saat itu turun. Siapa mereka? Orang-orang yang memiliki penyakit-penyakit yang menyebabkan daya tahan tubuhnya turun seperti HIV/AIDS, seperti orang autoimun ya, itu juga harus hati-hati. Kemudian orang yang mengalami stres, beban kerja yang berat, beban keluarga yang berat, ini pun juga akan mengalami penurunan daya tahan tubuh sehingga harus hati-hati juga. Dan orang yang terlalu capek, kelelahan dalam bekerja dan lain sebagainya, maka ini juga harus hati-hati. Maka ini juga salah satu yang disinyalir kenapa para dokter itu juga banyak yang mengalami perburukan karena memang beban kerja yang sangat berat sehingga kadang-kadang akan tidak sadar bahwa daya tubuhnya pun akan turun. Slide. Bapak Ibu sekalian, slide. Oke. Kemudian SARS-CoV-2 ini ataupun penyakit COVID-19 ini memang kita sudah sangat paham ya bahwa dia ditularkan terutama melalui droplet. Apa itu droplet? Droplet adalah percikan-percikan ludah ataupun percikan liur yang keluar dari mulut ataupun dari hidung yang kemudian akan menempel pada tubuh orang dan kemudian orang tersebut akan menyentuh bagian tubuh tersebut, mengusap mata misalnya atau mengusap hidung, maka dia akan masuk ke dalam saluran pernapasan kita. Yang pertama karena droplet. Dan droplet ini memang dikatakan di udara bebas dia bertahan sekitar kurang lebih 2-4 jam. Artinya dia akan turun ke tanah dan nempel di tanah.
ya. Jadi bukan airborne. Kalau airborne kan dia melayang-layang di udara, kalau ini tidak melayang-layang tapi droplet. Walaupun ini masih perbedaan pendapat yang cukup besar. Ada yang mengatakan airborne, tapi ada yang mengatakan droplet. Tapi sekarang masih tetap dipakai yang droplet itu. Kemudian kontak langsung. Kalau kita misalnya bersin, kita menderita COVID nih, kita bersin, kemudian tangan kita terkena percikan, kemudian tangan kita bersalaman dengan orang lain, maka itu pun akan menularkan kepada orang lain. Atau kita megang uang, kita beli sayur misalnya, maka itu akan menular ke orang-orang yang memegang uang kita. Maka kontak langsung, megang tombol lift ya, megang meja, megang gagang pintu, itu pun juga akan bisa menularkan penyakit COVID-19 ini. Slide. Makanya kita disarankan rajin cuci tangan karena untuk menghindari virus-virus yang ada di tangan kita. Slide. Nah, itu untuk yang orang sehat. Bagaimana dengan penderita rematik autoimun? Maka resiko terkena infeksi COVID-19 ini antara penderita yang rematik autoimun dengan orang yang sehat itu sebenarnya sama, resikonya sama, ya, dengan populasi yang lain sama, ya. Tapi bahwa orang yang dengan rematik autoimun ataupun autoimun yang lain ini memang dikhawatirkan akan potensial mengalami perburukan ataupun perberatan ketika dia terserang, ya, karena orang yang autoimun itu mengalami gangguan pada sistem imunnya, apalagi dengan mengkonsumsi obat-obat yang bersifat imunosupresan, dia mensupresi, menekan sistem imun sehingga akan ketika ada infeksi masuk maka cenderung dia akan lebih lebih hebat reaksinya. Walaupun ini pun juga saat ini memang masih ada sedikit perbincangan diskusi karena walaupun teorinya itu orang autoimun itu mestinya lebih berat kalau terserang penyakit COVID-19, tapi kenyataannya sekarang ini di dunia ini hanya segelintir orang, sangat sedikit sekali persentase orang autoimun yang terserang COVID-19 ini. Apakah memang sedikit ataukah memang daya tahan tubuhnya itu malah menjadi berbeda yang menyebabkan COVID-19 itu menjadi tidak mudah masuk, ataukah obat-obat yang diminum itu pun juga ikut mencegah COVID-19, ini yang masih perbincangan. Tetapi memang faktanya tidak banyak orang-orang autoimun yang terserang penyakit COVID-19. Saran-saran penting untuk rematik autoimun penderita adalah yang pertama, pencegahan supaya tidak tertular ya, dan tidak boleh menghentikan pengobatan tanpa persetujuan dokter. Karena banyak nih orang-orang autoimun yang kemudian dia berpikir, wah ini obatnya bersifat menurunkan sistem imun nih. Nanti kalau saya imunnya turun, nanti kalau ada infeksi gimana? Ah tak stop aja lah. Ini yang tidak boleh. Maka dia akan terhindar dari COVID-19, tapi dia akan buruk oleh karena penyakitnya sendiri yang kambuh, yang flare. Maka ini sama-sama mengalami perburukan kan? Bisa dibilang kasarnya itu orangnya selamat dari COVID tapi meninggal karena penyakit autoimunnya. Maka ini yang tidak diharapkan. Jadi tidak boleh menghentikan pengobatan tanpa persetujuan dokter. Harus selalu konsultasi dengan dokter. Kemudian yang kedua, saat ini di tengah wabah pandemi COVID-19 ini banyak bermunculan herbal-herbal, banyak bermunculan suplemen-suplemen yang dia mengklaim dirinya bahwa ini bagus buat COVID-19. Akhirnya orang-orang yang rematik autoimun pun tertarik kan, kemudian ikut-ikutan beli herbal tersebut. Padahal ingat kan selalu saya sampaikan bahwa penderita autoimun harus hati-hati meminum herbal yang bersifat imunostimulan. Karena begitu sistem imunnya distimulasi, ditingkatkan, maka dia malah semakin flare. Maka harus hati-hati. Jadi selalu konsultasi, komunikasi dengan dokter DPL-nya, dengan dokter pendampingnya, ya, supaya tahu mana herbal yang boleh, mana herbal yang tidak. Jadi jangan hanya ikut-ikutan saja mengkonsumsi orang lain konsumsi baik, saya harus konsumsi tidak, karena kondisinya berbeda antara orang yang autoimun dengan orang yang sehat. Kemudian sekarang pun banyak orang yang mulai berjemur di matahari, ya. Karena dikatakan bahwa vitamin D itu sangat bagus untuk mencegah autoimun misalnya. Maka orang-orang autoimun ikut-ikutan berjemur di matahari. Padahal kita sudah sampaikan berkali-kali bahwa sinar matahari ini ketika dia menempel pada kulit orang yang lupus misalnya, maka akan terjadi apoptosis pada sel-sel keratinosit yang ada di bawah kulit, dan itu akan menyebabkan terjadinya memicu flare up dari penyakit lupusnya tersebut. Maka harus hati-hati dengan sinar matahari. Konsultasi lagi dengan dokternya. Jadi jangan hanya sekedar ikut-ikutan saja seperti orang lain yang dia berjemur maka ikut-ikutan berjemur ya. Kemudian jangan melakukan aktivitas olahraga yang berlebihan. Nah, ini yang penting. Sekarang ini banyak orang yang kemudian berolahraga terutama goes ya, bersepeda santai itu banyak sekali. Di Solo itu hampir semua jalan penuh dengan sepedaan ya. Gitu ya Dokter Juliani ya. Di mana-mana banyak sepeda kan sekarang ini, sampai angka penjualan sepeda juga sangat meningkat sekali.
kemarin saya baru dapat pasien saya itu tiba-tiba dia nggak bisa jalan. Kenapa? Saya tanya, dok, saya kemarin ikut sepedaan itu sampai 2 jam full katanya. Masalah ini yang tidak boleh. Bahwa kita punya keterbatasan yang harus kita kondisikan, tidak boleh ikut-ikutan orang lain dengan berolahraga secara berlebihan. Kemudian hindari stres, panik, cemas yang berlebihan ya. Banyak orang karena COVID-19 ini mungkin hampir semua ya akan terjadi stres, panik, cemas, apalagi hanya tinggal di dalam rumah saja ya. Kemudian bosan di rumah, tambah stres lagi. Maka ini menyebabkan flare up dari pasien-pasien dari kondisi autoimunnya tersebut. Slide. Oleh karena itu kita harus pintar-pintar untuk mencari hal-hal yang bisa menghilangkan stres ketika di rumah. Kemudian bagaimana langkah-langkah pencegahan COVID-19 ini? Sama, yang pertama ikuti anjuran protokol dari pemerintah, tinggal di rumah ya. Sampai kapan? Sampai nanti pemerintah membolehkan keluar. Karena pemerintah yang lebih paham dengan ahli-ahli yang sudah ada di belakang pemerintah ya. Maka tinggal di rumah, tinggal di rumah. Ini juga salah satu bentuk kesabaran kita untuk kita sabar di tengah wabah pandemi seperti ini. Lalu yang kedua, rajin cuci tangan dengan sabun terutama. Ini penting ya. Karena cuci tangan ini jelas akan menghilangkan virus-virus yang menempel pada tangan kita, sehingga kita akan aman untuk nyentuh mata, nyentuh hidung, megang anak kita ya. Maka harus rajin cuci tangan terutama dengan sabun ya. Kemudian desinfektan juga boleh diberikan untuk pencegahan itu ya. Desinfektan itu bisa pada tangan ataupun bisa pada benda-benda kita. Kacamata kita pakai desinfektan misalnya, kemudian sepatu kita pakai desinfektan. Ini maka akan mencegah virus SARS-CoV-2 ini berkembang. Karena tadi saya sampaikan bahwa virus ini sesungguhnya sangat lemah sekali. Dia memberan selnya akan segera hancur ketika dia terserang oleh sifat basa dari sabun ya. Jadi sabun itu sudah cukup untuk menghancurkan virus COVID-19 ini. Jaga jarak ini sangat penting sekali. Jaga jarak minimal 1-2 meter kita harus menjaga jarak dengan orang lain. Jadi cipika-cipiki sudah tidak dianjurkan lagi sekarang ini ya. Jadi harus jaga jarak betul. Dan ketika kita berbicara dengan orang lain pun juga jaga jarak ya. Hindari kontak dengan orang-orang yang sakit. Kemudian cukupi kebutuhan makanan dan obat kita dengan baik. Makan yang bergizi, perbanyak sayur dan buah ya. Kemudian kurangi makanan yang berlemak ya. Kemudian makanan-makanan yang sehat buat tubuh, bukan yang enak di lidah. Karena kebanyakan sekarang orang itu makan yang penting enak di lidah, sekarang tidak penting lagi. Yang penting sehat di badan walaupun tidak enak di lidah. Slide. Jadi ini sangat penting sekali untuk kita mencegah dari penyakit COVID-19. Ini adalah 6 langkah mencuci tangan, mungkin sudah sangat paham. Jadi cuci tangan itu tidak boleh tergesa-gesa ya. Jadi sekitar 40-60 detik. Nah, nanti latihan ya 40-60 detik ya. Basahi tangan dengan air dan ambil sabun secukupnya, gosokkan telapak tangan dan lain sebagainya. Jadi mesti pelan-pelan. Jadi bukan ucuk-ucuk terus selesai enggak. Tapi harus semuanya tersentuh oleh sabun ya, karena sabun ini akan bisa menghancurkan virus SARS-CoV-2 ini ataupun penyakit COVID-19. Slide. Bapak Ibu sekalian, slide. Kemudian yang berikutnya adalah memakai masker. Ini sangat penting buat kita. Ya, nanti akan saya sampaikan berapa persen sih kemungkinan orang bisa tertular setelah memakai masker. Jadi masker ini kita tahu ada 3 jenis masker, yaitu masker kain biasa yang sering kita dapatkan di tempat-tempat umum. Kemudian masker bedah yang sering para dokter pakai. Dan masker N95, ini yang paling bawah ini adalah N95. Ini yang cukup melindunginya sangat kuat ya, sehingga lubang-lubang yang masuk itu sangat sempit sekali. Jadi ada 3 masker ini boleh dipakai semuanya, Tetapi ingat bahwa memakai masker ini pun kalau dalam aktivitas yang cukup padat jangan pakai N95. Kemarin pernah ada kejadian satu orang yang dia bersepeda pakai masker yang cukup ketat, terjadi hipoksia, kekurangan oksigen, kemudian meninggal gara-gara masker, saya bayangkan. Jadi mesti hati-hati sekali ya. Slide. Jadi maskernya ada beberapa macam, boleh kita mau pakai masker yang mana, yang penting adalah dipakai pada tempat yang tepat ya. Bukan pada tempat yang tidak tepat. Kalau tidur di rumah sendirian jangan pakai masker. Nanti tahu-tahu mimpi buruk terus nanti bablas airnya kan karena ternyata hipoksia. Oke. Nah, masker kain boleh dipakai ya. Dengan syarat yang pertama fit dan nyaman. Nyaman itu artinya apa? Tidak terlalu mengganggu atau ada yang karetnya kencang sekali lama-lama jadi telinga jadi sakit, bukan pun sakit jadi malah radang pada telinga gara-gara masker ini juga tidak boleh. Jadi yang senyaman mungkin dipakainya ya.
sekarang muncul nih banyak masker yang bentuknya orang giginya kelihatan dan lain sebagainya. Boleh pakai yang lucu-lucu itu, tapi syaratnya memang harus nyaman dan fit ya. Diperkuat dengan tali atau karet talinya, kemudian harus berlapis, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau cuma satu lapis itu masih sangat mudah dilewati ya, ataupun droplet kita juga masih bisa keluar. Ya, makanya harus yang berlapis, dan memang yang dianjurkan berlapis 3 ya. Dan cara mengujinya gimana? Setelah pakai masker kita coba tiup lilin, kalau lilinnya mati berarti maskernya masih lubang. Jadi harus yang tidak mati kalau kita niup ya. Tidak menghambat pernafasan, tapi jangan terlalu ketat juga, lama-lama nggak bisa napas. Nah, ini yang malah jadi membahayakan. Kemudian tidak rusak atau berubah bentuk meskipun dicuci dan dikeringkan. Ini syarat sebagai masker kain. Slide. Jadi masker kain kalau sudah memenuhi syarat seperti ini pun juga boleh untuk dipakai. Bapak-Ibu sekalian, ini satu gambar yang sangat penting untuk kita perhatikan. Orang sebelah kiri adalah orang yang pembawa virus dan sebelah kanan orang yang sehat. Kalau orang yang sakit dan orang yang sehat sama-sama tidak memakai masker, maka kemungkinan menularkan 100%. Kalau orang yang sehat saja yang memakai masker, sementara orang yang sakit tidak memakai masker, itu masih bisa menular 70%. Artinya, virus itu masih bisa melewati pori-pori masker. Ya, kalau orang yang sakit yang memakai masker, yang sehat tidak memakai masker, itu lebih kecil kemungkinan tertular, cuma sekitar 5%. Sehingga orang yang sakit wajib memakai masker, ya, karena 5%. Apalagi kalau yang sakit pakai masker, yang sehat pakai masker, maka cuma 1,5% yang menular. Jadi kalau seluruh orang di Indonesia ini memakai masker semua, maka penularan COVID hanya sekitar 1,5%. Maka ini kenapa pemerintah menganjurkan orang yang sakit dan orang yang sehat sebenarnya harus pakai masker, karena sekitar 1,5% saja penularannya. Slide. Bapak Ibu sekalian, nah kemudian yang kedua, stres itu sangat besar sekali peranannya terhadap daya tahan tubuh kita. Jadi kalau kita stres, maka ini jelas akan memicu sitokin proinflamasi akan meningkat ya. Kemudian akut fase reaktan akan meningkat, molekul-molekul adesi akan meningkat, dan semuanya akan menyebabkan inflamasi pada tubuh kita. Sehingga tidak boleh kita mengalami stres. Ya, kalau kita stres terhadap penyakit COVID, itu malah menyebabkan kita buruk terhadap penyakit COVID sendiri. Maka tidak boleh berpikir stres. Harus besar tawakalnya, besar sabarnya, ya, dan usahakan maksimal. Slide. Kemudian yang kedua, bahwa ternyata rasa nyeri, ya, rasa stres, rasa sakit, ya. Jadi kalau kita penyakit lupus nih misalnya, kemudian kita flare, tapi kita takut ke rumah sakit, maka nyerinya tubuh kita itu ternyata malah akan memperburuk penyakit autoimun kita sendiri melalui jalur cerebral cortex, hipotalamus ya, kemudian terjadi simpatik, nervus simpatik, parasimpatiknya dia akan meningkat, menstimulasi sel T dan sel B, terjadi flare up dari penyakit lupus kita. Jadi kalau nyeri ya jangan ditahan-tahan, harus minum obat sesuai dengan anjuran dokter. Slide. Bapak Ibu sekalian, kemudian bagaimana pola hidup kita yang baik ketika di tengah wabah pandemi ini? Yang pertama jelas, tingkatkan ibadah kita, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa virus ini pasti ada yang menyuruh, tidak mungkin dia datang dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan, pasti ada yang menjalankan, kemudian dia harus menulari Pak si A, si B, si C, pasti ada yang menyuruh. Maka kita harus mendekat kepada orang yang menyuruh virus tadi, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka tingkatkan ibadah kita, itu jelas akan meningkatkan sistem imun kita, akan menghilangkan stres, ya. Hilangnya stres akan menyebabkan kita semakin sehat. Makan makanan bergizi, protein, sayur dan buah segar diperbanyak, hindari makan yang berlebihan, konsumsi pasti maupun lemaknya. Cukup istirahat, tidur minimal 6-8 jam, olahraga ringan yang teratur ya. Artinya olahraga yang ringan-ringan tapi tidak terlalu berat, tapi teratur ya. Menghindari stres, kemudian cobalah mencari aktivitas-aktivitas yang mengurangi rasa bosan ketika kita di rumah dan mencari sebab-sebab kesembuhan dari sisi jasmani ataupun rohani. Dari sisi rohani banyak kan, kalau kita yang beragama Islam, kita diajarkan sembuhkan dengan madu, maka kita konsumsi madu, tidak ada masalah buat orang-orang autoimun ya. Kemudian misalnya
kita harus sholat malam misalnya, maka sholat malam itu juga sangat baik. Kita harus bersedekah pun juga sangat baik. Dan yang paling penting adalah kita mesti peduli terhadap sesama kita, karena di wabah pandemik seperti ini banyak orang yang kemudian di PHK, mengalami putus kerja. Kita harus peduli, dan itu akan mencegah kita dari penyakit COVID-19. Slide. Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian ada rekomendasi dari American College of Rheumatology tentang bagaimana sih saran umum untuk pasien-pasien autoimun yang di wabah pandemik seperti ini. Yang pertama, saran dari mereka adalah tidak menghentikan obat tanpa diskusi dengan dokter. Tidak boleh dihentikan secara sepihak. Ya, Myfortic yang sudah diminum rutin tiba-tiba dihentikan. Sandimun yang sudah diminum rutin tiba-tiba, makanya tidak boleh. Kemudian diskusikan dengan dokter tentang penurunan frekuensi kunjungan. Dok, boleh nggak dok saya telepon saja? Boleh nggak dok saya lewat WA? Maka diskusikan dengan dokter. Ya. Kemudian sebaik mungkin, sebisa mungkin steroid diturunkan serendah mungkin, tapi tetap harus konsultasi dengan dokter. Tidak boleh turunkan sendiri. Maka biasanya dokter lebih paham nih, akan mulai menurunkan steroid ya dengan dosis yang sangat rendah. Kemudian buat pasien-pasien yang stabil dan tidak terpapar COVID-19, tetap lanjutkan terapi sesuai dengan saran dari dokter. Slide. Bapak Ibu sekalian, nah kemudian yang khusus, bila terpapar COVID-19, artinya apa? Tiba-tiba kita bersinggungan nih dengan orang yang COVID-19, tapi kita belum dicek, maka kita termasuk orang yang terpapar COVID-19. Bagaimana saran terapi khususnya? Kalau bisa pakai hidroksikloroquine. Karena hidroksikloroquine ini termasuk obat anti malaria yang bisa dipakai pada hampir semua pasien-pasien autoimun ya. Kemudian sulfasalazin bisa dipakai, dan anti radang atau nyeri juga masih tetap dilanjutkan boleh. Imunosupresan yang lain bisa di stop ya, tetapi harus konsultasi dengan dokter ya, sampai dengan dia keluar hasil pemeriksaannya apakah dia positif atau dia negatif ya. Kemudian boleh menggunakan obat-obat antibiologic agent seperti obat yang sering kita pakai untuk rheumatoid arthritis ya, seperti anti-IL-6, maka itu boleh diberikan karena ternyata beberapa penelitian mengatakan bahwa anti-IL-6 ini cukup baik untuk mengobati COVID-19. Kalau ternyata hasilnya sudah keluar dan kita positif COVID-19, maka sebaiknya hanya meminum hidroksikloroquine, sedangkan imunosupresan sebaiknya di stop dulu. Kemudian bila terjadi gangguan nyeri yang hebat, maka NSAID yang lain di stop, boleh memakai ibuprofen ya, karena ibuprofen ini termasuk salah satu yang dianjurkan ketika COVID-19 mengalami nyeri ya. Kemudian bahkan di beberapa penelitian mengatakan ibuprofen itu malah bisa menyembuhkan COVID-19, tapi ini masih belum sampai kepada guideline ya. Kemudian anti-IL-6 masih tetap dilanjutkan. Slide. Bapak Ibu sekalian, ya, terakhir slide saya yang terakhir, maka pesan apa yang ingin saya sampaikan dari pertemuan ini? Yang pertama, untuk penderita rematik autoimun, entah itu SLE, Sjogren syndrome, skleroderma, spondyloartropati, ankylosing ataupun yang lain, waspada terhadap COVID-19 ya, patuhi protokol dari pemerintah, tetapi ingat jangan panik, jangan stres ya, jangan cemas yang berlebihan, ini akan menyebabkan flare up dari penyakit kita. Pencegahan harus diutamakan, tetap jaga jarak. Karena sekarang banyak ya Bapak Ibu sekalian yang mengatakan bahwa COVID-19 ini hanya isu saja, hanya bohong-bohongan saja, hanya konspirasi. Maka jangan dipercaya betul-betul seperti itu. Itu menjerumuskan kita kepada hal yang buruk ya. Maka tetap patuhi protokol dari pemerintah, karena pemerintah sangat yakin bahwa pemerintah akan melakukan yang terbaik buat rakyatnya. Cuci tangan yang baik, pakai masker dan lain sebagainya. Pola hidup sehat harus selalu dijaga, istirahat yang cukup ya, dan lain sebagainya. Istirahat yang cukup, kemudian tidur yang cukup ya, makan yang bergizi dan lain sebagainya. Kemudian konsultasikan dengan dokter, boleh nggak dok saya tidak ke rumah sakit tapi lewat WA. Tapi seandainya dokter mengatakan aman kok Bu, datang aja ke sini, maka kita ikuti dokternya, dokter yang lebih paham ya. Tapi jangan ngeyel, dok saya nggak mau ke rumah sakit, nggak mau pokoknya. Nanti flare up, akhirnya malah repot sendiri. Kemudian diskusikan dengan dokter tentang pengobatannya, ya, apa yang mesti diteruskan, apa yang mesti ditunda dan lain sebagainya. Kemudian apabila memang terjadi paparan COVID-19, isolasi mandiri dan diskusikan dengan dokter bagaimana langkah yang terbaik. Slide. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan mungkin nanti kita bisa berdiskusi lebih banyak tentang bagaimana sih secara detailnya orang-orang yang rematik autoimun menghadapi pandemi saat ini. Maka saya kembalikan kepada Dr. Juliani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.